Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan ya dari mahasiswa di kelas saya. Kalau fungsi fx itu adalah e pangkat x, kemudian turunannya adalah e pangkat x juga. Loh, kok bisa? Prosesnya seperti apa? Bagaimana kita membuktikannya? Pertama kita harus mengingat dulu, e itu apa? E ini adalah bilangan natural ya. Jadi menurut definisi, e itu bisa kita tulis seperti ini. Ini adalah limit dari kalau n mendekati tak berhingga, kemudian di sini 1 plus 1 per n, kemudian dipangkatkan n. Nah, ini adalah bilangan E ya. Atau pilihan lain adalah E bisa juga didefinisikan sebagai ini. Kalau n-nya itu mendekati 0, maka di sini 1 ditambah n, kemudian pangkatnya yang 1 per n. Jadi ini cuma masalah penulisan saja. Tak ada masalah ya, ini kan cuma masalah substitusi. Nah, sekarang kita akan melihat prosesnya seperti apa. Saya mulai dengan definisi dari turunan dulu ya. Jadi turunan dari fx itu adalah f aksen x, yaitu limit ketika h mendekati 0, fx plus h dikurangi fx, kemudian dibagi dengan h. Nah, kita masukkan sekarang ya, fx-nya kita sudah diberitahu. Jadi ini h mendekati 0 tetap. Ini adalah e pangkat x, berarti e pangkatnya menjadi x plus h ya. Kemudian dikurangi e pangkat x saja, lalu dibagi dengan h. Kalau pangkatnya ditambah, kita boleh uraikan menjadi begini kan. E pangkat x dikalikan dengan e pangkat h. Ya, bagian yang lain masih tetap ya. Jadi saya tidak ubah. Cuma bagian itu tadi saja yang berubah. Sekarang kita mau keluarkan e pangkat x itu. Saya tulis dulu limit di sini karena dia kan tidak berubah. Jadi e pangkat x-nya saya keluarkan, kemudian kita punya e pangkat h dikurangi 1. Kemudian h ini tetap ya, ini h. Nah, saya mau menyederhanakan ya, e pangkat h dikurangi 1. Bentuk ini saya ingin sederhanakan, saya tulis menjadi n. Misalnya begitu. Jadi kalau n adalah e pangkat h min 1, nanti kita mencari h dalam bentuk n seperti apa. Jadi sama dengan kita mencari inverse sebenarnya ya. Jadi nanti kan n ditambah 1. Kemudian ini adalah e pangkat h. Artinya ini adalah ln dari n tambah 1 itu adalah h. Itu nanti akan kita pakai. Nah, kita masukkan di sini ya. Limit dari, kalau kita mau mengganti h dengan n, kita perlu melihat ya. Ketika h mendekati 0, maka n-nya bagaimana? Nah, kalau kita lihat di sini, yang saya lingkari ya. Kalau h itu mendekati 0, berarti kan e pangkat 0 gitu ya. E pangkat bilangan yang sangat kecil mendekati 0, itu berarti kan akan mendekati 1 ya kan. Lalu dikurangi dengan 1 yang ini. Jadi 1 dikurangi 1, habis ya. Mendekati 0. Jadi n ini akan mendekati 0. Seperti itu, saya tulis di sini, saya ganti dengan n mendekati 0. Kemudian ex ini tetap, ya, e pangkat x. E pangkat h-1 tadi sudah diganti dengan n. Kemudian h kita akan ganti dengan yang kita punya di sini ya, ln dari n plus 1. Seperti itu. Kita melihat sekarang e pangkat x, ini E adalah konstanta, kemudian X adalah variabel yang tidak terlibat di dalam limit. Jadi saya keluarkan saja E pangkat X-nya ini, kemudian tinggal limit N mendekati 0. Nah, yang di bawah tetap ini adalah ln N plus 1, kemudian saya sengaja ya, tidak taruh N di sini, melainkan saya akan pindahkan. Jadi N ini saya masukkan di bawah sini ya, yang di sini atas tinggal 1. Jadi turunan dari fx, saya lanjutkan perhitungan yang tadi, e pangkat x saya tuliskan dulu, kemudian limit juga saya tuliskan lagi, ini n mendekati 0. Nah, yang bawah, Anda masih ingat logaritma ya, jadi di sini 1 per n dikalikan dengan ln sesuatu, itu seperti a dikalikan dengan ln b. Nah, a ini akan pindah ke sini kan, kita boleh menuliskannya sebagai bentuk perpangkatan ya, ln b pangkat a. Oke, sekarang kita mau menjadikan seperti itu. Jadi ini 1 per n akan berubah, 1 per n akan berpindah ke sini, jadi pangkat. Oke, saya hapus dulu coret-coretan ini supaya nanti tidak membingungkan. Ini juga ya. Nah,
Saya akan masukkan menjadi pangkat. Jadi di sini len n plus 1, kemudian pangkat 1/n. Oke, selanjutnya kita akan mengoperasikan limit. Ini limit dari suatu pembagian ya. Jadi yang atas adalah limit dari 1, yaitu tetap 1. Yang bawah ini adalah limit n mendekati 0, len n plus 1 pangkat 1/n. Nah, saya akan melakukan sedikit perubahan lagi ya. E pangkat X ini tetap, yang saya ubah adalah bagian ini. Limit dari len itu sama dengan len dari limit. Jadi, len dari limit n mendekati 0, di sini n plus 1 pangkat 1/n. Kalau Anda melihat bentuk ini, jadi teringat ya. Nah, ini seperti yang kita bahas sedikit tadi di depan. Ini adalah sebenarnya E ya, bagian itu. Jadi ini E pangkat X saya tulis dulu. 1 per len dari, nah seluruh ini berubah menjadi E menurut definisi bilangan netral tadi. Nah, kita ingat juga ya bahwa len E itu adalah 1. Jadi ini E pangkat X, kemudian dikalikan 1 per 1. Karena ini nilainya sama dengan 1. Gini. Jadi kalau dikalikan dengan E pangkat X, ya tetap E pangkat X saja. Jadi itu tadi turunan dari Fx benar-benar ternyata adalah E pangkat X itu sendiri. Jadi proses kita sudah selesai dan kita sebut ini terbukti. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah berpikir bersama dengan saya. Saya dengan senang hati akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Saya senang berdiskusi, jadi silakan boleh saja kirimkan pertanyaan. Kalau saya bisa jawab, saya bisa jawab. Kalau saya belum bisa jawab, saya akan bantu carikan jawabannya. Yang berikutnya, saya akan membuat satu video lagi mengenai pembuktian turunan dari fungsi len X sama dengan 1 per X. Nah, apakah kita akan terima saja, kita hafalkan, atau kita mau melihat prosesnya? Seperti apa? Kita lihat di video selanjutnya ya. Terima kasih.